Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore teman-teman. Ketemu lagi dengan Raihani Channel. Untuk sore ini kegiatan kami adalah melanjutkan observasi penggunaan plastik yang kemarin videonya udah kami upload. Di sini kami udah menerapkan teman-teman, jadi untuk tutupnya ini topengnya tidak kami gunakan di plastik lagi. Adapun plastik ini sebenarnya ini bekas yang lama untuk dokumentasi saja atau untuk bukti-bukti kegiatan. Jadi ini masih kami tempel, barangkali nanti masih perlu dievaluasi dari hasil kegiatan observasi kita atau riset kita, yaitu untuk koloni thoracea dengan topeng tanpa penutup lapis plastik. Akan tetapi kami langsung, hanya kebetulan saja ini dalam penutup ini karena untuk program kedepannya kami akan mengembangkan koloni ini sebagai koloni yang kami kembangkan tanpa split atau metode pengembangan non splitting. Ya, jadi penutupnya ini kami gunakan untuk si sama-sama topeng. Jadi ini topengnya kami tumpukkan di bawahnya, sehingga ini tetapi belum dibor nih teman-teman. Jadi hanya sebagai penutup saja, sekaligus untuk observasi. Misalkan untuk penutup tuh betul-betul sifatnya hanya papan saja. Tapi sudah kami prediksi bahwa nanti ini ada kendala di dalam untuk melepas. Nah, inilah PR-PR yang ke depan tuh terus kita gali, kita kembangkan, kita sempurnakan bagaimana caranya. Kalau dengan metode tanpa plastik itu pembukaannya sulit, nanti metodenya dengan apa? Misalkan nanti untuk si papan topengnya ini bisa saja kita pasangin plat besi, platnya juga demikian. Untuk penutupnya bisa saja kita menggunakan pelapis, tetapi tidak disarankan untuk penutup itu dengan bahan selain kayu, karena kalau bahannya misalkan dari keramik itu jelas itu buruk teman-teman ya. Seperti sudah kami sampaikan di awal-awal kami membuat video itu, kalau kita menggunakan penutup itu bukan dari kayu, dia tidak ada pori-pori, misalkan dengan keramik, itu akan membahayakan koloni. Hingga pernapasan untuk si topeng atau ruang si sarang koloni ini tidak seperti alami. Jadi tetap gunakan papan, hanya saja nanti untuk sambungan di pinggirnya itu kita harus bagaimana caranya kita inovasi, misalkan dengan plat atau mungkin stainless steel dan lain sebagainya. Dan itu bisa saja dengan kawat, itu ke depan. Tapi yang jelas saat ini adalah kita melakukan observasi jadi topeng tanpa menggunakan tutup plastik. Ini yang kendalanya apa? Mari kita sama-sama cek. Ini sudah berjalan kira-kira ada 2 minggu, kalau nggak 1 minggu ini teman-teman, karena kemarin habis dipanen, sekaligus kita tengok isinya seperti apa sih kalau dipanen sekitar 1 minggu 2 minggu itu seperti apa untuk si thoracea ini yang terakhir kami panen. Baik, yuk kita lihat nih kendala apa yang kita hadapin. Perkiraan kami adalah cara buka ini pastinya sulit. Itu saja untuk yang awal kita prediksi itu suatu kendala. Atasnya ini topeng ini nggak dilubangi teman-teman. Jadi topeng ini hanya topeng masih utuhan, karena ini untuk observasi, jadi seakan-akan hanya papan aja penutup. Jadi seperti apa kendalanya ini untuk si topeng yang penutup plastik yang lama, ini seperti ini kendalanya. Nah ini kalau kita lihat sekarang nih, ini yang pernah kami ceritakan di video sebelumnya, bahwa ini sangatlah membahayakan, karena di sini si resin itu bisa jatuhin si koloninya. Sekarang kita lihat ini setelah sekian lama kita letakkan di sini. Apa yang tadi ini seperti ini teman-teman ya, jadi dia jatuh seperti ini. Nah ini untuk mensimulasi, teman-teman bisa lihat, mau nggak mau teman-teman kalau panen beginian pastinya si resinnya diambil, dan itu tentunya merugikan. Nah beda halnya kalau si resin ini nanti nempel di bawahnya, nanti kita lihat seperti apa kalau kita kasih penutup ini kayu. Nah ini yang
pernah kami tunjukkan ke teman-teman. Jadi setiap panen kita menghasilkan si resin cukup banyak. Hanya saja kami belum bisa memproses menjadikan propolis. Ini PR ke depan kami. Nah, ini tutup aja ya teman-teman. Jadi ini kalau teman-teman lihat tidak berfungsi sebagai topping ya. Jadi ini tadi untuk bukti teman-teman bahwa dengan cara penutup plastik ini terbukti dia jatuh. Nah, ini kendala besar teman-teman. Yang pertama, dia kalau misalkan ini di bawahnya bukan brood cell, pastinya si pot-pot madunya udah pasti hancur. Jadi dia tidak akan bisa diisi lagi, dan koloni area untuk meletakkan si madu juga masalah. Ini bukti ya konkret bahwa penggunaan plastik itu sangatlah merugikan, walaupun dengan cara apapun. Kalau kita pertahankan, risikonya seperti ini. Jadi si ininya pada jatuh, dan ini akan membahayakan sekali koloni. Sementara kalau kita ambil, kita juga membahayakan koloni, karena si koloni harus berjuang lagi mengumpulin resin segini banyaknya. Nah, ini yang tentu akan sangat merugikan nantinya ke masalah produktivitas si ini ya, si madunya. Nah, nanti kita lihat kendalanya apa kalau sudah kita gunakan penutupnya kayu seperti ini. Oke, ini. Nah, ini real ya teman-teman, bahwa untuk penggunaan plastik itu sangat membahayakan koloni. Yang pasti sangat merugikan baik koloni maupun kita sendiri sebagai untuk si penghobi atau pembudidaya. Nah, kita kembali fokus lagi ke masalah ini penggunaan plastik yang kita mulai di sini untuk Pseudorassica karena risikonya tinggi. Pastinya ada kendala, ya, ada kendala-kendala yang dihadapi dengan penutup kayu secara langsung. Dan inilah yang menarik sebagai penghobi, harus selalu berinovasi dan inovasi. Kita mulai ya, kita buka di sini. Ya, keras sekali ya. Nah, ini PR kita. Jadi nanti kedepannya bagaimana? Kita harus selesaikan ini. Ya, jadi resinnya nggak rusak teman-teman. Ya dia rusak, tapi waktu kita balikan, kita tandain aja, misalkan ya di sini kita garis supaya nanti waktu kembalinya itu kurang lebih sama. Cukup gini aja. Dan nanti waktu kembalinya, oh ini poinnya di situ. Kalau mau lebih lengkap lagi ya kanan kiri semuanya dikasih. Nah ini ya, kalau teman-teman lihat nih untuk si lebih dekat ya. Nah ini kan lebih dekat lagi. Oke, nih ya. Nah, nih. Sekarang kita congkel seperti apa penampakannya. Nih, tuh lihat ya, tebal sekali. Jadi kalau ngenain plastik kita udah rugi. Ini sekitar 1 minggu sampai 2 minggu nih teman-teman. Ya, nih kan rugi kan ya. Tuh seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan plastik, dia akan menutup semuanya. Nih. Jadi kalau teman-teman gunain plastik, ini akan ditutup semua. Dia akan ditutup seluruhnya. Nih ya, jadi seperti ini. Gitu ya, biar dianya nggak kemana-mana koloninya. Oke, ini jadi seperti ini teman-teman, beda ya. Nah, kalau teman-teman perhatiin, dia tidak berjuang untuk melakukan penutupan plastik itu secara seperti kalau kita menggunakan plastik. Dia didiamkan. Dari dia hanya memasang resin seperlunya antara pertemuan ini topping sama penutup. Itu perbedaannya. Kalau teman-teman menggunakan plastik, dia ditutup seperti itu, seperti ini. Nah ini suatu kerugian. Nah, dia tidak efektif untuk bekerja, dia butuh waktu. Sekarang kita lihat dari hasil produksi madu yang dihasilkan dengan penutup ini. Dalam perhatiin, karena dia fokus hanya mengurusin madu dan topping, tidak membuang waktu untuk mencari resin lebih banyak seperti halnya kalau kita penutupnya plastik seperti ini, maka dalam 2 minggu ini penampakan madunya ini kalau kita panen sudah ada sekitar setengah kilo nih teman-teman ya, 2 mingguan ini. Nah jadi seperti ini. Jadi untuk hal yang
perlu kita selalu melakukan inovasi. Jadi ini teman-teman, untuk observasi kita boleh dibilang sukses lah ya. Jadi untuk Thoracica khusus untuk penutup topping tidak menggunakan si plastik, banyak keuntungan. Yang pertama, satu, koloni tidak mati-matian membuat si plastik itu ditempel-tempel seperti ini. Ini keuntungannya ya. Jadi ini kalau teman-teman gunain plastik, si koloni mati-matian mencari resin untuk menutup plastik dulu, baru dia ngurusin pot madu. Kedua, dengan sendirinya dia hanya melakukan penutupan pada yang pertemuan antara papan sama ini ya, sama si tutup. Maka untuk mempercepat produksi madu itu luar biasa, dalam 2 minggu sudah efektif. Tapi kalau kami gunakan plastik, biasanya 1 bulan itu baru dia mulai recovery, bisa produksi madu. Teman-teman, akhirnya kita dapat suatu istilahnya hal baik yang bisa nanti teman-teman gunakan, menyederhanakan pekerjaan, lalu membahagiakan koloni dan membahagiakan kita juga sebagai yang punya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.